kita bertumbuh dalam iman itu ya bersama-sama lewat kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan gereja maupun wilayah dan lingkungan. Apa namanya, muternya di dunia-dunia rambut itu aja lah gitu. Tuan gue udah di follow Enzi. Selamat datang di Baskom, podcast asik dari Barnabas. Bersama gue, Gaby, yang akan menemani podcast kali ini. Sekalian ngepoin bintang tamu juga nih. Wih, bintang tamu gak tuh? Nah, untuk lokasi kali ini nih emang cukup beda ya teman-teman. Jadi kita berada di lokasi Civita Youth Camp yang ada di Ciputat. Nah, emang umumnya kalau teman-teman Barnabas biasanya familiar untuk rumah retret lah ya. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita kepoin bintang tamunya nih. Wih, ada Kak siapa nih? Ada Kak, boleh perkenalan dulu deh. Halo, ini perkenalan diri, nama panjang, nama pendek? Nama panjang boleh, nama pendek. Nama panjangnya Roberto Beni Nugroho. Siapa lagi ya? Dipanggil apa Kak? Oh, dipanggilnya Robert. Dan gue di sini sebagai koordinator atau ketua di seksi kepemudaan. Wow, keren loh, ketua kepemudaan nih. Makasih. Nah, aku langsung masuk pertanyaan aja kali boleh, ya. Boleh. Nah, kan tadi disebut nih soal ketua sikep ya, atau seksi kepemudaan. Nah, bisa dijelasin nggak sih sikep itu apa? Dan kan kalau di teman-teman yang awam nih biasanya kan taunya sikep sama OMK tuh kan beda ya. Nah, itu bedanya apakah sama atau memang beda nih? Oke, pertanyaannya bagus. Sebenarnya kalau selama beberapa tahun gue sebagai kepemudaan ya, sebenarnya masih banyak yang masih salah kaprah antara seksi kepemudaan dan juga OMK nih. Menganggapnya bahwa seksi kepemudaan dan OMK itu sejenis gitu. Jadi sebelum gue jelaskan tugas dari kepemudaan, mungkin gue mau sedikit share mengenai OMK itu dulu ya. Jadi OMK itu adalah sebuah identitas nih, Gap. Jadi identitas itu kalau misalnya teman-teman di sini, kalau usianya 15 sampai 35 tahun, kemudian beragama Katolik, dan juga belum pernah menikah, itu secara otomatis teman-teman adalah orang muda Katolik, OMK. Oke. Gitu. Nah, kepemudaan, sesi kepemudaan itu adalah bentukan dari yang diusung oleh paroki itu sebagai wadah atau sebagai pembina kepada teman-teman OMK itu tadi. Jadi harapannya paroki itu berharap kepada seksi kepemudaan untuk mewadahi, untuk memfasilitasi mengenai kegiatan pastoral orang muda, kegiatan secara evangelisasinya, dan juga untuk membangun kedekatan baik secara iman maupun secara moral dari OMK itu sendiri. Jadi seksi kepemudaan dan juga OMK itu sebenarnya berbeda ya. Jadi gue tekankan kalau misalnya OMK itu identitas, kalau seksi kepemudaan itu adalah sebuah organisasinya. Gitu, Oke. Nah, berarti misalnya nih kan kadang ada yang selalu bilang, oh aku tuh ini berada di seksi ini ya Kak, tapi aku nggak ikut kegiatan OMK. Nah itu gimana tuh Kak tanggapannya tuh? Nah ini sebenarnya kayak gini Gap, kayak teman-teman di sini nih yang sebagai praktisi di sini di Komsos nih sebenarnya OMK semua nih OMK gitu. Semua, iya, ya. Jadi kalau misalnya aktivitas itu aktivitas OMK semua gitu loh. Jadi, nah kepemudaan itu nih mewadahi teman-teman yang di sini nih. Misalnya nih teman-teman OMK Komsos misalnya yang terlibat aktif di Komsos mau ngadain acara nih misalnya, ngadain acara, oh mau ngadain gathering dong khusus OMK Komsos, boleh ajukan misalnya proposal ke teman-teman kepemudaan. Nanti kita akan membantu untuk memfasilitasinya acaranya seperti apa, kemudian nanti tujuannya apa. Itu pasti teman-teman sesi kepemudaan juga siap untuk dibantu membantu. ya. Yes. Jadi tidak hanya OMK tuh OMK tuh kesannya sesi kepemudaan tuh OMK ya. Padahal kalau misalnya kayak teman-teman Miss Dinar tuh termasuk OMK juga. Jadi kalau misalnya teman-teman Miss Dinar juga mau mengadakan acara, itu juga sangat diperbolehkan loh untuk mengajukan proposal, mungkin untuk mengajukan dana dalam rangka mensukseskan acaranya, gitu juga boleh, Gap. Oh, gitu. Jadi memang pokoknya kalau judulnya kegiatan OMK berarti bisa terlibat ke ini ya, langsung diajukan dari kategori manapun itu sangat dipersilahkan untuk kita berarti nggak fokus di seksi kepemudaan betul, aja betul. Berarti ini udah berapa lama sih Kak jadi ketua sikep? Saya sih dilantik itu Oktober 2021 untuk masa periode selama 3 tahun. Jadi dari Oktober 2021 sampai di 2024 nanti. Jadi sisa setahun nih. Setahun lagi menurut ya? SK ya, ini sesuai dengan SK. Jadi setahun lagi aja ya. Enggak lanjut lagi Kak? Setahun dulu aja ya. Terima kasih banyak. Memberi kesempatan ya. Betul. Kak, ya? Kepada adik-adik. Tadi sempat disebutkan nih Kak, seksi kepemudaan. Nah itu ada divisi-divisinya nggak sih Kak kalau seksi kepemudaan?
Jadi untuk di periode yang saat ini gue sebagai ketua, itu selain pengurus intinya ya, kayak ketua wakil, sekretaris bendahara, itu gue membentuk timnya itu nggak mau terlalu gemuk sih sebenarnya. Jadi gue membentuk ada satu seksi kerohanian, kemudian ada seksi kreatif, kemudian ada juga seksi apa ya, humas. Gibi juga seksi humas kan? Iya, kebetulan saya kepemudaan juga ya. Ya kan, seksi humas. Kemudian satu lagi adalah seksi R&D atau Research and Development. Oh, oke. Oh, tambah ada satu lagi nanti akan baru adalah ini khusus gue buat untuk mengaktifkan supaya acara-acara OMK tidak hanya yang diselenggarakan oleh sesi kepemudaan, tapi juga OMK di kategori lain itu nanti pengen bentuk divisi khusus namanya divisi sosial media. Oh, gitu. Keren loh. Keren dong. Berarti kalau sosial media, ini ya untuk kalau kegiatan. Iya, khusus spesifik lagi aja, mengenai ya. sosial medianya gitu. Kan udah 2,5 tahun ya berarti ya fotonya. Kurang lebih. 2 tahun lah menuju 1 tahun. Nah, ada kesulitan nggak sih Kak nih kalau dalam 2 tahun ini apa sih? Kesulitannya sama jadi ketua sikap. Kalau misalnya kita bicara dari internal sisi kepemudaan itu sendiri, jelas di anggota ya. Kebi pasti juga ngalamin sendiri, meskipun di situ terdiri dari belasan orang, tapi yang aktif adalah beberapa orang saja. Iya. Ya 4L kan? Ya Kak ya. Lo lagi iya, gitu betul. Kan. Itu sih di mana-mana kayak seperti itu ya. Betul. Jadi kalau dari internal sih memang hambatannya atau tantangannya itu adalah di orang ya, kembali lagi. Nah, kalau misal dari luar itu sebenarnya support sih. Support dalam artian kolaborasi antar seksi itu menurut gue selama gue 2 tahun ini masih belum berjalan dengan baik. Jadi ya di situ masih ada kurangnya. Jadi kolaborasi antar seksi itu yang masih agak kurang. Oke. Nah, ada nggak sih Kak goals yang mau sebagai ketua sikap nih, apa yang mau dibuat sebagai Kak Obed sebagai ketua nih? Ya sebenarnya goalsnya jelas ya. Kita kan arahnya jelas sesuai dengan arahan dari Romo Paroki ya, Gap. Dan juga sesuai arahan dasar dari KAJ juga ya setiap tahunnya. Jadi jelas orang muda itu ya aktif dalam pelayanan. Tidak hanya di gereja ya, Gap, tapi juga sampai ke wilayah, sampai di lingkungan. Jadi kita bertumbuh dalam iman itu ya bersama-sama lewat kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan gereja maupun wilayah dan lingkungan. Gitu sih. Jadi biar ngeramein seperti yang dibilang oleh Romo. Jadi orang muda itu bukan hanya masa depan gereja, betul, tapi masa saat ini juga. Betul. Jadi kita mulai dari sekarang nih adalah waktu yang kita mulai untuk aktif di dalam pelayanan gereja. Betul, berarti emang OMK harus aktif banget ya, jadi nggak di rumah doang. Betul, daripada di rumah bingung ngapa-ngapain kan, mending di gereja atau di wilayah lingkungannya, gitu. Oke, nah kan mumpung lagi sama ketua sikapnya nih ya, nah kira-kira ada open recruitment tahun depan ya Kak ya? Itu nanti kita lihat kepengurusan berikutnya ya. Kalau itu kesannya saya bakal lanjut lagi kan. Gitu Kak. Iya, gitu ya. Terima kasih. Oke, nah tapi aku juga dengar nih selain di pelayanan gereja juga nih Kak Obed tuh ternyata juga punya bisnis nih di luar nih. Ya, puji Tuhan. Bisnisnya tentang apa sih Kak? Bisa tebak nggak kira-kira? Kalau dari looks gue sebawarna ini kira-kira. Ini kayaknya salon barbershop kali ya Kak ya? Iya betul, ya seperti yang dilihat looks. Iya, emang rambutnya sih. Rambutnya. Ya. Jadi terakhir ketemu soalnya hitam rambutnya. Iya, soalnya gue nggak suka warna hitam. Oh gitu. Tapi baju hitam Kak. Iya, oke, biar kelihatan kurus. Oh gitu. Ya. Biar kelihatan kamera ya. Jadi Gap, tadi kalau misalnya gue aktif di mana, betul tadi gue memiliki bisnis barbershop. Itu sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Pokoknya November akhir 2019 sebelum COVID itu baru buka start. Oh ini ya awal-awal COVID ya? Atau, sebelum ya? 2019. Sebelum November 2019. Oke. Nah tapi berapa lama? Udah 3 tahun tadi ya? Udah kurang lebih 3 tahun. Nah tapi barbershop aja nih Kak? Atau ada yang lain barbershop juga? Dan juga sebagai supplier produk rambut sih sebenarnya. Jadi gitu. Muternya di dunia rambut itu aja lah gitu. Ini enggak sih boleh dikasih tahu nggak sih ke teman-teman di lokasinya nih, atau namanya apa sih nama? Kalau boleh ya, kalau misalnya nggak disensor nanti ya, nanti IG-nya itu adalah hairsmith.barbershop ya kan, IG-nya. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Ini lokasinya itu di Jalan Surya Kencana nomor 13. Pokoknya deket banget sama
Puskesmas Bu ya Kak? seberang Puskesmas Pamulang, di dekat Bundaran Pamulang. Oke, deket deh, deket. Ini ada pelangnya kan ya Kak? Ada ya? pelangnya. Ada muka gue di situ lagi. Enggak ya? Masa sih Kak? Enggak Oh, dong, ya? bercanda. Enggak semua harus diseriusin, Gaby. Oh iya, maaf ya Kak, lupa ya Kak. Iya. Nah, tapi udah 3 tahunan ya Kak ya. Nah, ini Yes. ada nggak sih awal-awal, kan pasti namanya bisnis ya Kak ya, pasti ada kesulitan-kesulitannya juga nih. Nah, awal-awal kesulitannya tuh kayak gimana Kak? Oh, awal-awal kesulitan dalam berbisnis. Mm-mm. Jadi kalau gue ini mulai kan start dengan 3 orang, Gap. Dengan teman-teman dekat. Sebenarnya kalau untuk tantangannya jelas, bagaimana kita di awal itu jelas ya, kalau misalnya bisnis baru itu kan customer belum ada ya. Kita belum sustain gitu loh, belum stabil. Jadi bagaimana kita mengelola uang masuk, uang keluar, kemudian juga bagaimana kita memaintain si karyawan itu juga supaya tidak kemana-mana. Karena kan kalau terlalu sering ganti karyawan juga capek ya. Jadi tantangan paling utama ketika di awal dalam membuka bisnis itu sih lebih ke cash flow-nya. Cash flow-nya gimana dengan customer yang masih sedikit, tapi kita mesti harus jalan secara operasionalnya juga. Gitu sih yang tantangan. Dan juga kalau misal berpartner, khususnya nanti mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki keinginan untuk berbisnis dengan temannya, menyatukan beberapa kepala itu tantangan Susah, tersendiri. Ya. Berarti sama aja nggak sih Kak dengan di sikap juga ya? Oh tentu. Sama ya, Betul. karena banyak kepala jadi Betul. nggak bisa satu suara juga kadang ya. Iya, betul. Nah, kalau kan Kak Obed kan sebagai ketua sikap dan sebagai ini OMK juga ya. Nah, kan sempat notice nih, mungkin ada beberapa temen, mungkin nggak tahu ya apakah ada yang pernah cerita ke Kak Obed buat, aduh Kak aku mau buka bisnis nih. Nah, Kak Obed ada sarannya nggak? Nah, mungkin bisa untuk saran buat temen-temen juga yang di nonton podcastnya nih. Saran supaya teman-teman Kalau mau berani berani buka bisnis tuh. Oke, kalau misalnya teman-teman di sini, ya sebenarnya gue juga belum expert banget, tapi base dari pengalaman, kalau misalnya teman-teman mau buka bisnis, tekunin dulu sih, yakinin dulu kalau memang benar mau buka bisnis. Jadi mungkin kesannya buka bisnis tuh memiliki jam yang fleksibel ya, jadi kayak bisa masuk seenaknya, bisa pulang seenaknya. Sebenarnya itu kan, cuman realnya adalah sebenarnya teman-teman tuh lebih nggak punya waktu kalau benar-benar menekuni bidang tersebut. Jadi sarannya buat teman-teman, coba yakinin dulu, coba benar-benar tekunin bisnis yang akan diambil, karena di awal itu adalah waktu-waktu yang sangat berat. Awal tuh mungkin sekitar setahun deh. Kalau di bisnis barber ini, kalau di pengalaman sekitar setahun tuh benar-benar masa yang berat. Ya, dalam artian kayak bagaimana kita modal yang kita setor dan juga cash flow-nya itu benar-benar harus kita maintain banget. Jadi tantangannya adalah tekun dan juga disiplin. Mau dibawa kemana arah bisnisnya, gitu aja sih. Oh, nah punya usaha juga nih, terus aktif juga pelayanan di gereja. Nah, gimana sih Kak cara bagi waktunya? Oke, kalau bagi waktu sih sebenarnya ya kadang ada plusnya juga dengan gua buka bisnis ya, karena dalam artian waktu gua juga jadi lebih fleksibel, Gap. Untuk membagi waktu sih sebenarnya nentuin skala prioritas dulu sih. Kayak misalnya mungkin di bisnis sedang ada apa, kemudian di luar sedang ada apa. Ketika misalnya bentrok ya, mesti kita dahulukan skala prioritasnya dulu. Kalau misalnya skala prioritas di bisnis, karena kan mau nggak mau kita kan itu juga hidup kita dari situ ya, Gap. Ya kalau misalnya emang itu lebih tinggi ya harus kita dahulukan. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau misal dirasa mungkin di bisnis sedang tidak begitu hektik, sedangkan dibutuhkan di bagian di pelayanan misalnya ya harus kita dahulukan gitu. Oke, emang harus menentukan skala prioritasnya dulu ya. Nah, tadi tuh kan udah sempat ngobrol nih. Nah, tadi tuh sempat disinggung juga nih, kayak di tahun 2019 sih ada sesuatu nih Kak Obed nih. Ada apa? Sempat diundang juga nih ke Tonight Show loh. Diundang apa gimana sih? Gimana tuh Kak ceritanya tuh Kak? Beneran dibahas ternyata ya, kayak gue agak shock ya. Diundang ke Tonight Show. Ya kan gue ganteng ya, Gap. Jadi kayak NZ suka, sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Jadi gitu. Iya gitu. Enggak bercanda. Jadi kenapa gue diundang di Tonight Show itu kan ketika itu NZ sebelum menikah itu ngadain kayak sayembara gitu, bikin campaign gitu Tonight Show-nya, dan gue menang video aja sih, sebenarnya sesimpel itu gitu doang. Emang video apa tuh Kak kalau boleh tahu? Maksudnya bikin apa promosi atau gimana? Oh enggak, jadi kayak videonya
pokoknya bikin video yang bisa bikin menarik hati Enzi gitu. Oh gitu. Waktu itu gue bas mulut, bikin bas mulut. Yeah. Bas mulut. Ada di Instagram gue @robertoreto, jadi bisa lihat di situ aja. Oh langsung cek Iya. IG ini. Nanti editor dimasukin ya IG-nya ya. Dan gue udah di follow Enzi. Oh gitu. Iya dong. Wah keren loh. Mantan gue Enzi. Ya. Oh gitu. Next. Awal-awal waktu jadi ketua Sikep, mungkin balik lagi ya ke Sikep lagi. Ini tuh ada nggak sih Kak kesulitan waktu, maksudnya gini, pas ngobrol kan kadang ada yang suka maksudnya dikasih tahu nih tapi kok nggak ngerti gitu. Nah itu Kak Obed pernah nggak maksudnya bukan ngalamin sih, lebih kayak bagaimana cara ngatasinnya? Apakah personal dulu, pendekatan personal atau? Jadi kalau misalnya mungkin punya anggota yang ini ya tidak menjalankan tugasnya dengan baik kali ya, kayak gitu kali ya. Sebenarnya gue mencoba untuk lebih mendekat secara personal dulu, benar yang tadi Gaby bilang. Dalam artian gini, kalau secara misi gue adalah di periode ini, kenapa gue juga mau mengambil adalah sebenarnya lebih ke untuk membantu mengenai regenerasi, karena gue sebenarnya juga aktif di paroki ini kan baru ya Gap ya, benar-benar baru di tahun 2021 itu gue dilantik, dan gue melihat mungkin adalah tantangannya kita ini sempat vakum setelah COVID kan, pas COVID itu kan kita vakum, jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana orang muda yang baru yang belum pernah kelihatan itu masuk dan kemudian muncul sebagai regenerasi berikutnya. Jadi kalau misalnya tadi ditanya bagaimana kalau misalnya nggak nyambung ya, gue mesti dampingin terus, mesti kayak tanda kutip digodok gitu, kita dampingin terus, kita tanya, misalnya dia lagi memegang sebuah acara, kita tanya gimana acara udah sampai di mana, kemudian progresnya sampai di mana, kemudian setelah selesai pertanggungjawabannya seperti apa. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, harus benar-benar di tanda kutip disuapin gitu sih. Gitu. Nah tapi itu berlaku sempat kejadian juga nggak sih Kak di tempat kerja, maksudnya di bisnisnya Kak Obed nih? Pasti, apalagi kalau misalnya kita mendapatkan karyawan itu yang bisa dibilang belum ada pengalaman kerja ya, Gap. Jadi benar-benar harus kita harus kita dampingin terus, harus kita ajarin terus, nggak boleh bosen-bosen sampai akhirnya dia bisa. Gitu. Oke. Kalau di bisnisnya ini, Kak Obed ini pernah nggak sih nerima komplain yang parah banget? Mungkin nggak tahu sih parahnya gimana ya kalau di barbershop ya. Komplain tuh pasti ada Gap, karena kita nggak bisa bikin senang semua orang ya. Kalau misalnya di bidang jasa, khususnya dipotong rambut sih, udah jelas ya nggak puas dengan hasil cukur ya. Kadang yang mungkin kalau sharing nih, yang paling sering terjadi ya Gap, yang paling sering terjadi itu adalah bagaimana komunikasi antara customer dengan tukang cukur tuh miss. Contoh misalnya, kan suka denger gak kayak, Bang mau model apa nih ke customernya bilang rapihin aja, sering dengar gak kayak gitu? Iya. Definisi rapi kan macam-macam ya, maksudnya mindset tukang cukur dengan si customer pasti berbeda gitu. Apalagi yang paling bermasalah adalah di bagian ketipisannya, mau setipis apa sih sebenarnya si customer ini. Ya, jadi yang paling sering adalah tukang cukur itu nyukurnya tuh sampai terlalu habis, sedangkan customer nggak mau yang terlalu habis. Jadi suka ada gap tuh di bagian situ gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu tuh jadinya gimana tuh Kak? Kan ketipisan tuh, apakah si customer-nya ya udahlah gue gini aja lah, atau mungkin ya minta uang kembali mungkin kadang kan? Ya sebenarnya marah itu jelas ya kalau marah. Cuman kembali lagi kita mencoba untuk ngasih pengertian, definisi rapi kan macam-macam ya, karena menurut kalau misalnya tukang cukur itu selalu membuat yang paling pas dengan bentuk kepala si customer sebenarnya. Kalau dilihat kepalanya bagus nih, kita bikin yang mungkin sampai habis karena lebih bagus gitu. Sedangkan mungkin banyak juga yang nggak pede gitu. Kalau misal ditanya uang balik sih nggak, tetap bayar, cuman tambahan komplain aja gitu. Atau mungkin di reviewnya jelek gitu dan nggak balik lagi. Gitu. Itu sih resiko kalau di bidang jasa ya. Berarti emang ternyata nggak ngasal cukur aja ya, ternyata bentuk harus lihat di bentuk mukanya dulu. Bentuk muka, bentuk kepala, karakter rambutnya malah juga itu kita sebelum memulai cukur tuh 3 komponen itu harus kita tahu dulu si tukang cukurnya gitu. Berarti si tukang dari tempatnya Kak Obed ini karyawannya apakah berarti bersertifikat dong? Sebenarnya kita nggak bersertifikat, bagaimana ya? Karena kalau di Indonesia sendiri itu belum ada lembaga yang bisa dibilang terpercaya bisa mengeluarkan sertifikat seperti itu gitu loh.
Kalau sertifikat sih kita enggak, cuman dari segi pengalaman dan juga ikutan training-training dengan tukang cukur yang sudah ahli, yang sudah lama, itu sudah. Oh, training berarti Betul, paling lebih ya. banyak training dengan orang-orang tukang cukur yang emang capable di bidangnya gitu. Oh, ini berarti termasuk rambut juga di barbershop ya? Oh Barbershop iya di dong, Kaubet. bisa ngecat loh sekarang. Oh, bisa ngecat? Emang tadinya Cat enggak, tembok Kak? lagi kan? Nggak Gimana? Gimana? Emang tadi belum ada cat, Kak? Apa cuma Belum. Fokus ini? cukur dulu karena Oh. di awal pengen stabil dulu. Kemudian baru setelah kita lihat demand dari customer banyak yang pengen ngecat, banyak yang pengen treatment lain, nah baru kita mulai untuk menambah treatment. Oh gitu, berarti nggak cuma bisa cukur rambut doang ya Betul. sekarang ya, udah bisa ngecat. Apalagi sih, emang apa aja sih Kak selain nyukur, ngecat, atau emang fokusnya gitu? Apa ada creambath juga? Oke. Jadi kalau misalnya treatment di tempat gue itu selain cukur ada kita hair massage ya. Kok hair massage? Hair mask, kemudian ada juga face mask, masker wajah, dan juga 2 treatment baru yang tadi sudah di-mention, itu adalah warnain rambut dan juga mengkeritingkan rambut, hair perming gitu. Oh, oke. Nah, Kaubet nih kan punya bisnis barbershop nih. Bisa motong juga berarti Kak? Bisa, tapi belum yang rapi lah, belum yang kayak belum yang sampai expert banget ya. gitu, belum. Atau mau dicukur boleh, mau coba ngetes sekarang. Oh, ya emang kalau cewek bisa Kak? Bisa. Oh bisa? Bisa. Boleh nanti kali ya Kak ya, di belakang kamera ya Kak ya? Oke, boleh. Nah, emang berarti kan punya bisnis juga, terus aktif di pelayanan, kan berarti cukup padat. Nah, berarti kenapa sih Kaubet nih masih mau pelayanan? Emang nggak capek gitu? Aduh, gue bangun, gue harus ada rapat ini, rapat itu, atau harus ke barber kalau ada masalah. Nah, itu gimana tuh Kak? Kalau bisnis wise, sebenarnya kan gue akhirnya mempopulerkan gue punya brand ke circle gereja dong. Kalau bisnis wise kita bicara, kalau dari segi bisnis, gue memperluas, gue punya jaringan. Tapi kalau misalnya dari segi rohaninya, sebenarnya itu waktu yang tepat aja sih, Gap. Kayak apa namanya, gue di waktu itu adalah waktu yang sedang kosong. Dalam artian pengertian kosong itu adalah mengenai segi iman, karena gue mungkin terlalu sibuk untuk ngurusin hal di luar gereja, dan gue merasa gue ada kekosongan di bidang keimanan Katolik. Kebetulan kok ditawarkan oleh salah satu anggota DPH mengenai ada nih menjadi ketua sikap. Jadi kenapa gue mau mengambil ketua sikap itu, sebenarnya cara gue untuk gue tidak terlalu jauh keluar jalur. Jadi dari keimanan itu. Betul, dari keimanan itu. Jadi ini salah satu cara gue paling tidak mengerem gue untuk tidak terlalu jauh. Makanya kenapa gue ngambil di tengah-tengah kesibukan, karena harapan gue sendiri, gue mau kembali lagi mengimani Katolik secara benar. Harapannya ya apa namanya, kayak kembali ke seperti gue ketika kuliah itu, yang sangat mendalami iman Katolik gitu sih. Jadi memang biar jadi lebih fokus, selain fokus berbisnis juga, tapi iman juga fokus juga ya. Karena itu gue ngerasa ada kekosongan di situ, dan menurut gue itu harus diisi. Jadi berarti lebih tanggung jawab gak sih Kak? Betul, jadinya kepemudaan jadi kayak, ini cara gue nih supaya gue bisa balik lagi gitu. Dengan bantuan-bantuan dari teman-teman, bantuan dari romo-romo, bapak ibu pendamping. Jadi gue sih sangat berterima kasih ya sudah dipercaya sebagai ketua kepemudaan. Oke, nah ngelihat di gereja kan aktif nih Mbak, aktif banget kan di gereja. Nah, suka kan kadang Kaubet, kalau aku lihat aktif kan banget aktif banget, terus dua kan suka kadang lagi ada OMK suka ngumpul, diajak ngobrol lah ceritanya nih. Nah, Kaubet kepikiran nggak sih buat bikin kayak perkumpulan teman-teman yang punya bisnis? Karena kayak kita tahu juga ya, banyak teman-teman muda juga yang punya bisnis, ya nggak sih Kak? Bener, gue pengen banget sih sebenarnya, Gap. Ada teman juga di salah satu anggota kepemudaan juga memiliki inisiatif yang sama. Jadi kita emang cuman masih kita ramu gimana caranya. Kita pengen banget membuat sebuah wadah atau perkumpulan itu khusus pebisnis muda sih. Gitu. Bukan berarti kita pilih-pilih antara yang tua dan muda ya, tapi lebih paling enggak kalau misalnya yang sepantaran kan lebih santai, lebih bisa untuk brainstorming gitu sih. Jadi kalau misalnya ada keinginan, ada banget. Kalau sama misalnya kayak sesama yang orang muda juga, lebih ini nggak sih Kak, kalau ada kendala-kendala tuh juga bisa kita bantu juga nggak sih? Betul. Karena gue yakin beda gaya ya antara bapak ibu yang konvensional dengan yang anak muda yang sekarang. Bukan berarti itu tidak baik ya yang bapak ibu yang senior, tapi lebih ke kalau misal lebih dekat atau lebih sepantaran, kayaknya akan lebih cepat aja
Ada beberapa yang nggak geraknya. nyambung ya Kak kalau ngobrol sama orang tua gitu kali ya. Gitu ya, Gap? Saya sih Iya, nggak tahu sih. Oh gitu. Kalau itu pribadi sih Kak. Iya, based on pribadi ya. experience. Oke. Nah, berarti tips and trick nih buat teman-teman muda Barnabas yang mau buka bisnis tuh apa tuh Kak? Tips and trick tadi sudah sedikit sih sebenarnya, Gap. Jadi yang penting tekunin dulu, maksudnya bener yakinin kalau misalnya teman-teman emang mau membuka bisnis. Kemudian yang paling pertama itu yakin, kemudian berikutnya mungkin mau bisnis apa, kemudian tentukan niche-nya sih. Niche itu kayak pasarnya mau disasar kemana gitu loh. Kemudian setelah itu barulah dirancang mengenai bisnis proposalnya, kemudian kemungkinan proyeksi 3 bulan, 6 bulan, setahun ke depan. Jadi itu tuh harus dihitung teman-teman. Jadi bukan kayak, oh ada modal sekian, buka modal, habis itu jalan nanti lihat berjalan dengan lihat nanti aja, nggak bisa seperti itu sih. Jadi benar-benar harus perhitungan sebelum buka, mau ngapain aja, kemudian perhitungan tadi itu juga harus dibuat. Kalau misalnya masih ragu gimana tuh Kak? Apakah doa aja deh udah, atau ikutin pelatihan karena sebelum survei. Kalau gue percaya produk itu nomor 1. Jadi maksudnya untuk harga cukur sebenarnya di tempat gue termasuk yang cukup mahal di Pamulang. Cuman ketika misalnya customer sudah teredukasi dengan baik mengenai kenapa lu harus bayar sekian untuk dapat cukur rambut dan produk itu bagus, percaya deh itu customer akan datang dengan sendirinya. Gitu. Jadi ikutin pelatihan karena sebelum buka pun gue juga harus survei ke beberapa barber yang di sekitaran. Kita mesti tarik yang bagus, kita buang yang dia jelek, kemudian itu kita serap aja ke brand kita. Intinya di inilah R&D-nya harus atau research and development-nya harus dilaksanakan. Memang ini ya, buat apa? Biar kita juga nggak asal buka juga nggak sih Kak? Nanti kalau itu jadi buang-buang duit sih menurut gue. Bakar duitnya cepet ya. Yes. Oke, ini pertanyaannya udah sih Kak sebenarnya. Jadi kita tapi masuk games. Jadi ada games. Gamesnya itu adalah pernah atau nggak pernah. Nah ini. Nggak pernah, belum. Belum Kak. Nah jadi aku mau ngasih nih Kak Obet. Ngasih kertas, kalau jawabnya pernah, kasih pernah, kalau enggak, ya... Oh, jadi tinggal ini aja nih? Ya, arahin kamera, tapi ya Kak, jangan ke saya gitu maksudnya Kak. Nah, pernah nggak ketiduran saat ada jadwal untuk hadir di kegiatan atau pelayanan gereja? Nah, kronologinya apa dan tetap jadi datang atau ya udah nggak datang gitu. Udahlah gue lanjut tidur lagi deh. Nih. Gak etis ya, cuman harus jujur kan ya. Iya. Kalau harus jujur, pernah. Nah itu apa Kak? Ya, salah satu aja. Ya tadi sih juga. Tadi ketiduran gak sih Kak? Enggak. Tadi terlambat iya, tapi tidak karena ketiduran. Oke. Ya sedikit sih sebenarnya, cuman gak yang banyak gitu loh. Oke. Pernah itu waktu itu, aduh gak enak lagi ya. Pokoknya ada undangan, kalau nggak salah di PP Pleno, kalau nggak salah ya. Sosialisasi seputar apa gue lupa. Itu gue beneran ketiduran gitu. Kayak kan bareng ibu saya kan juga seksi juga. Sebenarnya udah dibangunin, cuman nggak bangun-bangun katanya. Jadi ditinggal. Jadi datang atau tidak nggak jadi. Nggak jadi. Saya izin ke pendamping, maaf, saya ada pernikahan. Oke. Maaf Pak. Ada emang alasan paling gampang. Iya, acara keluarga. Acara keluarga udah paling bener kan. Tapi ibunya datang kan Kak? Iya kan, nikahan saya sendiri. Nikahan saya sendiri. Nikahan teman maksudnya, nikahan teman. Iya betul. Berarti nggak jadi datang ya? Nggak jadi datang, mohon maaf deh. Tapi itu nggak sering ya, Gap. Takutnya ntar setiap nggak datang. Iya, kalau Kak Obet tetap. Iya, paling nggak gue delegasikan gitu loh. Pokoknya kalau gue nggak datang pasti gue delegasikan. Kalau gue nggak datang tapi nggak didelegasikan ya itu mungkin. Ya, itu ketiduran berarti ya. Kondangan. Kondangan. Iya, kondangan. Kondangan ya. Iya betul. Tapi tenang, emang Kak Obet kalau datang kadang acara tuh kadang suka 30 menit udah datang. Iya kan, benar. 1 jam kemudian tuh udah datang. 1 jam kemudian. 1 jam sebelumnya udah datang. 1 jam setia betul. Oke, nah langsung. Makasih sudah di backup. Masuk ke pertanyaan keduanya. Iya. Pernah nggak mengalami perasaan menyerah waktu sama jadi ketua sikap? Kan ini lama nih Kak Obet nih jadi ketua sikap. Pernah nggak? Aduh gue capek banget. Gue nyerah aja lah gitu. Pernah nggak? Keren tuh, nggak pernah. Pernah. Itu tuh biasanya di momen-momen kayak lagi hectic banget sih, Gap. Lagi hectic banget. Kemudian ini teman-teman juga gemes lah, bikin saya gemes lah ibaratnya. Itu rasanya kayak,
gitu. Pengen ada kalau perasaan pengen menyerah, menyudahi kayak apa gue resign aja ya kayak udah mengundurkan diri pernah. Oh, pernah. Pernah. Tapi akhirnya nggak jadi kan, Kak? Nggak jadi. Tapi kepikiran pernah? Kepikiran aja? Kepikiran pernah. Tapi teman-teman tuh kan selalu menguatkan, gila. Keren, ya. Makasih ya. Iya, bukan lu tapi. Nah, ini balik ke bisnisnya Kak Obet nih. Pernah nggak sih Kak, kan 3 tahun nih bukan waktu yang pendek ya kalau untuk memulai bisnis. Nah, itu pernah nggak sih Kak ditipu temen bisnis gitu? Ditipu tuh gimana tuh maksudnya? Ditipu, mungkin entah kayak dia awalnya nih semangat nih, tapi habis itu udah tengah jalan, udah nggak ini lagi, lanjut lagi, atau mungkin bukan ditipu kali ya bahasanya ya. Pernah. Lebih kayak ya udah kayak pernah. Ya, gimana tuh Kak? Sebenarnya bukan ditipu sih, lebih ke dari segi komitmen ya. Karena kan gue jadi ngomongin teman ya. Cuman ya tapi apa namanya? Pernah dalam artian dari segi komitmennya kayak kita sudah membagi ke job desk masing-masing, tapi fakta di lapangan tidak berjalan dengan semestinya. Gitu. Tapi itu mungkin salah satu minus kalau berpartner nggak sih Kak? Ya tadi betul, yang tadi sempat sedikit sudah gue singgung, kepala kan ya kalau kayak dalam gue ini ada 3 orang, jadi ya menyatukan 3 kepala ini kan cukup sulit. Nah ketambahan kita teman, jadi mungkin ada rasa nggak enak segala macem, kayak gitu. Nah mungkin boleh sekalian tips and trick kali ya Kak, gimana tuh kalau misalnya kayak, nggak enak lagi. Bikin perjanjian hitam di atas putih, itu harus. Oh harus ya, meskipun mau teman deket, mau itu saudara atau apa, hitam di atas putih, kalau kita bicara bisnis ya, hitam di atas putih itu wajib hukumnya. Oh gitu. Betul. Karena bisnis ya bisnis ya, yes, betul banget. Bisnis adalah teman. Betul. Oke, nah ini sebenarnya aku juga nggak enak sih nanyanya, tapi apa tuh? Pernah nggak sih Kak kejadian ada yang mungkin bukan mencuri kali ya, kecolongan, entah barang hilang, mencuri sih, tapi mungkin bukan mencuri kali ya, entah ngitung yang nggak benar atau gimana gitu di tempat bisnisnya Kak Obet nih? Tempat bisnis fraud gitu ya, curang ya? Pernah. Apa tuh Kak? Jadi sebelum jadi kan sekarang gue punya pegawai 3, 2 tukang cukur dan 1 kasir. Jadi sebelum gue punya kasir, itu yang menghandle kasir kan si tukang cukurnya kan. Kalau misalnya kebetulan gue lagi tidak di barber, lagi ada kesibukan di luar, berarti kan tukang cukur nerima duit nih. Nah itu suka nggak disetor. Jadi kayak misalnya mestinya hari ini ada 15 customer, tapi mungkin yang tulis cuma 13, 12, satunya masuk kantong sendiri. Oh gitu, jadi emang ya fraud ya. Gitu. Nah, ini dua bidang ya. Jadi pernah nggak sih Kak Obet kan jadi ketua sikep juga, terus jadi salah satu owner di barber. Pernah nggak sih harus misalnya kayak kalau kayak di bisnis kan karyawannya Kak Obet ya, kalau di sikep mungkin anggota Kak Obet dia melakukan semacam kayak kesalahan yang mungkin akhirnya Kak Obet tuh harus cover nih. Pernah nggak Kak? Kalau misalnya di seksi sih enggak sih ya. Kalau misalnya di seksi sih enggak, tapi kalau misalnya di bisnis sih pernah. Oh pernah, apa tuh Kak? Emangnya? Pernah. Itu apa namanya? Si tukang dulu ya, ini ex tukang cukur ya, bukan tukang cukur sekarang. Itu godain tetangga lah. Godain tetangga lawan jenis. Jadi efeknya si yang digodain ini ngelapor ke pemilik kios, hingga akhirnya ya bisa dibilang gue disidang segala macem. Ya mau nggak mau itu harus diberhentikan gitu. Karena sudah masuk ke ranahnya udah sampai kurang ajar, sampai harus megang-megang gitu. Mau nggak mau gitu. Tapi berarti emang udah dikeluarkan kali ya? Sudah dikeluarkan. Oke. Ya sebenarnya itu aja sih Kak. Gamesnya pernah nggak pernah ya Kak. Jadi kesimpulan dari ini ya, dari obrolan kita hari ini ya Kak, jadi emang nggak gampang nggak sih Kak jadi ketua sikep dan punya bisnis, terus harus membagi waktu juga buat di gereja juga, dan tadi menentukan skala prioritas ya Kak, itu paling penting. Betul. Menentukan skala prioritas. Nah, jadi emang ya susah lah ya intinya lah ya, tapi bisa kan Kak, bisa dilewati ya. Emang harus berkomitmen. Betul. Mungkin
utamanya adalah komitmen dan Betul. skala prioritas Yes. itu. Nah, oke. Jadi terakhir nih, apa pesan-pesan Kak Obet nih buat disampaikan ke para sobat Barnabas yang mau bergabung dalam pelayanan dan tetap maksudnya dia komitmen nih mau aktif di pelayanan, tapi gue kan alasan paling gampang adalah gue kerja, gue ada usaha nih, gue harus buka toko apa segala macam. Nah, itu gimana Ya. pesan-pesannya buat biar mereka tetap aktif? Jadi teman-teman khususnya buat orang muda ya, Gap ya, khususnya buat orang muda, pokoknya jangan pernah meninggalkan gereja sih, karena menurut gue itu gereja tuh jadi tempat, khususnya ketika lo sedang menghadapi sebuah problematika yang cukup pelik ya, Gap. Jadi di sini teman-teman yang berada di kepemudaan atau yang sudah aktif di dalam pelayanan di gereja itu, gue yakin sangat siap lah ketika punya teman yang sedang menghadapi problem. Jadi romo-romo juga siap, kemudian bapak ibu pendamping juga siap. Jadi ya sarannya ayolah kita ramaikan gereja, kita ramaikan kegiatan di wilayah dan lingkungan, karena itu adalah orang-orang terdekat kita. Gue sangat yakin ketika kita jadi mengalami sebuah problem, mereka lah yang pertama akan ada membantu kita di luar keluarga ya, di luar keluarga gitu. Dan buat orang muda, kita tuh di sini selain seru-seruan, tapi kita juga menumbuhkan iman bersama loh. Karena di luar sana itu tantangannya banyak banget, dari pergaulan yang tidak baik, kemudian tantangan-tantangan soal internet yang sekarang semakin informasinya tidak jelas. Gereja tuh bisa mampu mengerem kita untuk keluar jalur. Karena itu sudah gua rasakan sendiri. Oh, based on experience. Yes, Kak, betul. ya. Berarti kalau misalnya ada masalah nih, kalau mau cerita ke Kak Obet bisa nggak, Boleh Kak? banget. Oh, boleh ya. Boleh, datang barber boleh. Nomor telepon boleh. Boleh mungkin Boleh nanti aja ya. dimasukin ya. IG aja lah dulu ya. Oke, Tadi IG. kan udah ditulis Oh ya. ya udah ditulis, nanti IG, ditulisin. oke. Roberto Reto. Oke, nah Kak Obet terima kasih buat Terima kasih. pelayanannya juga ya, dan udah berkenan hadir di Terima tengah kasih sudah diundang. kesibukan. Sibuk ya? Ya, Iya, kalau di agak. foto, di story sih sibuk ya, Kak, Sibuk ya. ngapain tuh? Enggak ya. Dan lanjut next. Udah mau meluangkan waktunya juga nih. Nah, jadi Sobat Barnabas, jangan lupa untuk subscribe, like, dan Komen. follow IG, dan komen, dan follow IG-nya Kak Obet. Follow IG-nya Kak Obet biar bisa nembus berapa, Kak? 1000. Biar nembus 1000 tuh. Biar saya bisa dapat centang biru. Nah, centang birunya asli kan, Kak? Asli dong. Nggak nyewa kan, Kak? No. Oh. Itu 10.000 dong. Oh, 10. Iya. Yuk, follow Oke. Roberto Reto. Nanti dimasukin kok IG-nya. Oke. See you di podcast berikutnya. Dadah. Dah.